kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ke rumah Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan, dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan-Mu nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu,
Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan menjadikan yang terbaik untuk Tuhan.
Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita saudara? Amin. Ada sukacita saudara? Katakan haleluya. Haleluya. Kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Tadi ada rasa yang terindah dan suara satu kata tidak kita rasakan di mana-mana sudah ada perang yang Natal ya. Kita nyanyikan satu pujian. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Tuhan kami.
marilah kita sembahnya. Oh haleluya, besarnya namanya. Pujilah Dia, kemuliaannya besar, tiada tandingan. Dengan puji-pujian, kami percaya pujian kita memperkenalkan hati Tuhan. Saat jadi dari kita siap untuk diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah mengutus hamba-Nya dari tempat yang begitu jauh. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sia-siakan kesempatan ini. Bila firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan boleh benar-benar memperbarui hidup kita, memberkati kita, mendidik kita, dan membangun iman percaya kita untuk semakin hari semakin kuat dalam Tuhan. Seberapa beban yang Bapak Ibu Saudara sekalian hadapi pada saat ini, kami tidak tahu saudara. Yang kami tahu Tuhan siap untuk melepaskan beban persoalan saudara. Semua tergantung bagaimana respon kita terhadap kehadiran Tuhan lewat kebenaran firman-Nya pada saat ini. Mari siapkan hati, pikiran dan seluruh hidup kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Jangan tinggalkan masalah saudara di rumah saudara. Jangan tinggalkan beban saudara di rumah saudara. Sehingga setiap saudara pulang dari gereja sampai ke rumah tinggal saudara bertemu kembali dengan masalah saudara. Saat ini saja indah Tuhan menantikan kita dengan setiap persoalan hidup kita. Tuhan siap menanggung kelah kesal saudara. Beban berat saudara, Tuhan siap menanggungnya. Marilah datang kepadaku yang tidak sudah berbeban berat. Itulah firman Tuhan yang siap untuk melepaskan kita dari persoalan kita.
bahwa saudara bebanmu pada saat ini di hati Tuhan, bahwa beban pada saat ini kepada Tuhan, Dia sanggup melepaskan bebanmu. Dia sanggup memeliharamu. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuh. Glory. Mari kita sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan siap lebih dalam.
Bila segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Kami siap dengan firman-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Hormat pujian kuasa kemuliaan yang bagi Yesus Tuhan. Dan nama Putra yang tunggal Yesus Masias Sang Penebus kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara. Kita lihat di dalam Mazmur 119, satu pasal yang sangat-sangat panjang di antara seluruh Alkitab, dari ayat 1 sampai ayat yang 176. Tapi kita ambil di dalam ayat yang 151. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan. Belum semua ya, sama-sama aja supaya kita kena di hati kita ya. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Katakan amin. Yes. Engkau dekat ya Tuhan. Seberapa dekat? Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Yes. Kita mengatakan dia jauh doa, tapi jarang sekali kita melihat umat Tuhan yang sungguh-sungguh berdoa. Dia hanya jauh doa Bapak Ibu, dan dia ikhlas dan ikhlas ini. Kita adalah Tuhan dan Tuhan adalah kita. Ajak dia ngomong setiap saat, artinya berdoa. Dia dekat. Dan perhatikan, segala perintah-Mu adalah benar. Perhatikan kata-kata perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Perintah Tuhan adalah perkataan Tuhan yang harus kita taati. Saya percaya kita setuju. Perkataan, atau dalam bahasa Arabnya firman. Firman itu bahasa Arab. Kalau ada yang belum tahu, firman itu bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Yunani logos. Dalam bahasa Ibrani apa? Dafar atau dabar. Kalau bahasa Jawanya omongan, atau bahasa halus ngendikani. Ya, perkataan Tuhan yang harus kita taati dan tidak boleh ditawar. Ada juga perkataan Tuhan yang tidak harus kita taati tapi harus kita terima. Apa itu? Janji Tuhan. Jadi kalau janji Tuhan, perkataan Tuhan yang harus kita terima dan harus kita percaya. Kebanyakan orang Kristen lebih suka janji Tuhan daripada perintah Tuhan. Kenapa? Malas. Ya, malas melakukan firman Tuhan. Padahal ini harus imbang. Kenapa? Karena sebenarnya perkataan Tuhan itu, firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi hari ini kita akan belajar taati firman Tuhan. Kita boleh katakan kiri kanan, taati firman Tuhan yuk. Harus saudara, harus taati firman Tuhan. Kenapa kita harus taati firman Tuhan? Jawabannya kembali ke ayat tadi. Lihat, segala perkataanmu, perintahmu adalah benar. Yesus kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Dia itu kebenaran. Dan itu segalanya benar. Kalau Yesus sebagian besar benar, saya mikir-mikir, ya, sebagian besar. Atau dia 99% benar, saya mikir, oh jojok 1% nanti salah. Saya percaya pada setiap kita pernah pakai GPS. Kita tanya GPS itu 100% benar atau tidak? Ya, yang tahu ngalami ya. Kita lihat di viral apa itu di IG ya, orang sepeda motor di tengah jembatan, belok kanan, belok kanan, belok kanan, yang ngumpat ya, belok kanan apa nih ya, nyemplung ya. Saya juga pernah pakai GPS. Ya memang saya perlu, tetapi tidak 100% saya percaya. Tapi Yesus yang kita percaya itu segalanya benar. Tidak ada pribadi yang mengatakan, yang memproklamasikan dirinya dia kebenaran selain Yesus Tuhan. Percaya, taati, gak pernah salah. Karena perintah Tuhan itu awal dari segala yang baik terjadi. Saya katakan sekali lagi, perintah Tuhan kalau ditaati itu awal dari segala yang baik di depan kita. Kita akan menghadapi tahun 2025. Kalau kita tidak mengawali dengan mentaati firman Tuhan, maka malapetaka terjadi. Sejarah mengatakan ini, Alkitab mengatakan ini. Kalau tidak mentaati firman Tuhan, malapetaka musibah terjadi. Loh, contohnya sederhana saja ke bawah gitu. Dia tidak mentaati,
mek mangan tok kan gitu, mek mencicipi tok buah itu kita. Sebenarnya akhirnya jatuh dosa, punya bibit dosa. Dan ada banyak kisah-kisah Alkitab ketika orang tidak mempercayai, tidak taat firman Tuhan, musibah terjadi. Tapi sebaliknya, kalau dia taat pada Tuhan, taat 100%, nurut. Maka tadi temanya nurut total Gusti. Taati firman Tuhan. Maka kebahagiaan ada di depan mata. Sukacita dan sejahtera ada dalam diri kita. Nurut total, ya gitu. Nanti akan buktikan ya. Kita ngomong, wah gampang nurut Tuhan. Ya betul gampang. Karena saya katakan perintah Tuhan itu memang mudah dilakukan, gampang banget. Nanti kita akan buktikan ya dengan waktu yang singkat. Tetapi masalahnya kan gampang perintah Tuhan itu. Perintah dari sesuatu kita harus lakukan. Gampang dilakukan, tetapi masalahnya kok banyak orang tidak nurut. Banyak orang jatuh dalam dosa. Kenapa? Kita masing-masing setuju kita pernah berbuat dosa. Tadi firman Tuhan katakan, kalau kita sudah terima Yesus, jangan berbuat dosa lagi dan kembali kepada dosa kehidupan lama kita. Kita menjadi ciptaan baru dalam Yesus Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi, Bapak Ibu. Sudah tinggalkan. Nurut perintah Tuhan. Kalau dulu kita nggak nurut, nggak apa-apa, sudah lewat. Tapi hari ini dan kedepannya nurut sama perintah Tuhan. Kalau perintahnya itu gampang. Tapi banyak orang nggak nurut, kenapa? Karena logika dan akalnya itu lebih dominan. Saya katakan sekali lagi, berkali-kali selalu saya katakan kepada banyak jemaat, kalau ikut Tuhan, namanya akal ini diseret dulu, Bapak ya, ditundukkan dulu. Ikut Tuhan tidak mungkin kita pakai akal. Seorang yang buta sejak lahir, Tuhan meludah dan Tuhan mengaduk-aduknya di tanah liat, dibuatnya bagi saya itu semacam salep. Ya, salep kan seperti jemek nggak jemek, tapi itu nggak dekat, dioleskan di mata orang. Kalau saya hadir di situ, mungkin saya pertama kali protes. Ya, karena saya tahu betapa resikonya infeksi pada mata. Kalau nggak percaya, saudara nanti ya cari meludah sendiri, udah nggak bisa udah orang udah campur ini. Bahkan Tuhan nggak masuk di akal, bisa infeksi. Tapi ketika itu diolesi salep campuran ludah Tuhan dan debu, pasif kalau silap sembuh. Loh, nggak masuk di akal. Bagaimana bisa masuk di akal 5.000 2 ikan 5.000 bahkan lebih sampai nyari 7.000 orang? Nggak masuk di akal. Ikut Tuhan namanya akal ditaruh dulu, Bapak Ibu. Mengapa nggak nurut? Karena ini loh, kadang kalau logikanya ini main. Manusia, terutama kita ini selalu pakai akal. Loh, bisa nggak ini? Bisa nggak ini? Tapi Tuhan tidak ada mustahil. Dan Tuhan katakan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi pikiran dan logika ini harus tunduk. Namanya tunduk di bawah perintah Tuhan. Tunduk. Ini ada contohnya, Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon Petrus, ya, bertolak ke tempat yang dalam dan terbakalah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, dulu telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Sampai situ. Kita tahu kisahnya kan, dari sekolah minggu tahu, semalam-malaman nggak nangkap apa-apa. Tuhan suruh bertolak ke seberang. Saya tanya, ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus bertolak ke tempat yang dalam, pertanyaan saya, gampang nggak lakukan itu? Kok sudah saya pikir, ya gampang banget lah. Dia itu nelayan, ahlinya ahli ya. Tinggal menolakkan perahunya ke tempat yang dalam itu gampang, gampang banget. Kemudian yang kedua, tebarkanlah jalamu, tebarkan jalan untuk nangkap ikan. Gampang apa enggak? Gampang, cepat sekarang diri. Tadi udah sudah, oh gampang. Gampang, gak angel perintah Tuhan itu. Seandainya Petrus pakai akal, dan memang dia pakai akal, ya. Perhatikan kalimat tadi. Guru, kami telah sepanjang malam bekerja keras, kami tidak nangkap apa-apa. Pikirannya lebih dominan. Tentu dia tidak melakukan itu, walaupun gampang. Tetapi akal dan logikanya tunduk pada perintah Tuhan.
Ya katakan tetapi, perhatikan tetapi, berarti berlawanan dengan logikanya. Walaupun aku sudah nggak apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan nurut. Jadi perintah Tuhan itu gampang. Saya perhatikan sarungan semua perintah Tuhan dari Kejadian itu gampang banget loh. Yang membuat susah itu karena apa? Ini main. Kita akan buktikan nanti. Yang kedua, contoh kedua, dua contoh saja Bapak Ibu. Keluaran 14:16 ini kisahnya sudah tahu. Musa beserta orang Israel ada laut Teberau, belakang orang Mesir. Tidak ada jalan. Ada masalah di depan, ada masalah di belakang. Tuhan berkata apa? Dan engkau Musa, perhatikan Keluaran 14:16, angkatlah tongkatmu. Sekali lagi saya tanya, gampang atau enggak? Ya cepat sekarang gampang. Kayak ngomong angel tuh, warek cilian ngomong aja nih. Angkat, gampang angkat kok. Ulurkan tanganmu ke laut, ke atas laut. Gampang, gampang banget. Mengulurkan kalau apa angel angkat kok kamu ulurkan. Kita jangan protes. Ini Pak bagiannya. Dan pelawa airnya, loh itu yang sulit. Saya ingin katakan pada setiap kita dan mengingatkan kita, yang sulit itu bagiannya Tuhan. Tinggal nurut tongkat aja gitu. Disuruh ngangkat. Suruh ulurkan. Belat Tuhan itu bagianmu. Terjadi. Karena menuruti perintah Tuhan awal dari kebaikan terjadi. Kita tidak tahu tahun 2025. Tapi kalau kita nurut hari-hari, Tuhan aku berjanji nurut sama perintahmu, kebaikan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau tidak nurut, musibah terjadi. Itu kita tidak mau musibah. Makanya itu Tuhan, logika ini harus ditaruh dulu. Aku mau kuasamu mengalir. Aku mau kuasamu mengikuti aku Tuhan. Saudara, saya ini nggak kaya banget, nggak miskin banget, tapi dicukupi Tuhan nanti biar demikian. Tapi sudah tahu ya, saya ini dalam hidup saya bukan cuma di gereja saja, seperti koperasi berjalan. Sudah tahu maksudnya ya. Kalau ada teman-teman kekurangan uang, saudara-saudara, saudara kandung, sepupu, ponakan, teman gereja sepelayanan, kalau mereka mohon maaf ya kurang uang, larinya ke saya. Masalahnya bukan untuk didoakan. Ya tahu ya. Saya juga hamba Tuhan. Kalau doakan gampang, doakan supaya Tuhan lunaskan hutangnya. Masalahnya mereka minta hutang ya. Bukan kalau hamba Tuhan, Pak doakan saya Pak. Pak kita pinjam Pak, lain lagi ya. Dan mereka banyak pinjam ke saya. Kalau orang berkata kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, saya nyanyinya beda. Kiri kananku banyak ngutang, sekelilingku banyak ngutang. Ya yang terjadi Bapak Ibu, sebagian kecil yang balik, sebagian besar nggak balik. Orang Jawa itu bilang isu kedelai sore tempe, lidah memang tidak bertulang. Pak nanti tanggal ini bulan ini saya balik Pak uangnya. Ya oke. Nah saya ingin katakan berharap pada manusia itu mengecewakan. Saya betul berharap ya pinjam sekian juta, terus Tuhan tak angkai ini. Untuk bayar SPP anak yang lahir, bolehlah. Tak harapkan kembali, gak balik. Kecewa, betul kecewa. Jadi bukan satu dua orang, bukan saudara kandung, bukan saudara sepupu, ada teman sepelayanan seperti itu. Sedih rasanya. Kalau orang berkata, Bapa lembutkanlah hatiku, salut saudara. Bapa lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya. Sama gitu. Ya sudah tahu. Bantu nyurik saya. Ojo ganti lagu ya. Ojo ganti lagu sudah benar mau ubah. Yang benar. Gak bisa Tuhan, ampuni. Gak bisa Tuhan. Apa sih anggelnya ngampuni? Saya tanya, anggelnya ampuni apa? Kan tinggal ngomong aku ngampuni, kan gampang. Anggelnya apa? Pikiran di jalan, enak yang diampuni. Aku ini pasti rugi kan gitu.
mungkin 10, 50, 100 juta cek mending, ini sudah lebih dari 100, hampir 200 dan gak balik. Dan Tuhan katakan ketika saya berdoa, bergumam doa dan berkata, lupakan ampun, lupakan ampun, lupakan ampun. Betul, waktu itu pikiran saya jalan. Firman Tuhan katakan ampuni, ampuni, lupakan, pikiran saya jalan. Tuhan, ya apa kebutuhanku sing akeh. Tuhan, anakku perlu duit untuk bayar ini. Tuhan, dia enak-enak Tuhan, utang gak bayar, aku sing nolongso Tuhan. Pikiran jalan terus, gak bisa ngampuni selama beberapa bulan. Saat pelayanan ini supaya orang menang seneng, hati yang gembira kalau obat ya, bersuka. Tapi ketika ingat sedih lagi, nafik lah. Kenapa? Pikiran jalan. Tapi suatu saat Tuhan katakan, perintahku gampang, tinggal engkau ampuni. Lukaku yang sakit bagaimana? Bagian Tuhan membantunya. Samuel baca, ya Tuhan saya mau taat. Tuhan berkata, ampuni dan lupakan. Saya berkata dalam doa, Tuhan saya ampuni si A, si B, si C, si A, yang kuotanya banyak, saya anggap habis hilang. Enggak gampang loh. Kalau pakai pikiran nggak gampang. Tapi saya mau nurut, saya katakan, saya ampuni Tuhan sesuai dengan firman. Dan saya katakan pada setiap kita, ketika kita makan firman Tuhan, awal dari kebaikan terjadi. Kita tahu kenapa Tuhan tempatkan orang-orang yang bosok malam itu megenopol seperti itu. Sebenarnya bukan untuk menikmati saya sendiri, supaya melatih hidup saya mengampuni orang lain. Bagaimana bisa saya bisa mengampuni? Kalau mereka orang-orang baik-baik semua, ya kan? Kalau kita ada baik-baik semua, tak belajar ngampuni. Tapi ada satu orang jengkel kan, 2 orang, 3 orang, kita belajar ngampuni. Belajar. Artinya saya kembali ke jalan benar. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi. Wah, sukacita, damai sejahtera, saudara, betul. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Tapi tambah balik jalan. Dan saudara tahu yang terjadi. Tanpa saya sadari setahun 2 tahun, balik lebih daripada mereka pinjam. Amin. Saya juga heran. Iya ya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa sanggup memberikan apa yang mereka curi dalam tanda kutip. Tapi saya enggak nyukur syukur aku lebih luar dan enggak. Kita tetap berikan hati. Saya dulu jadi pembina Christian worship. Ada satu pemuji, dia penari tamburin, dia bangun saya pun saya sampai kapanpun juga tidak bisa ngampuni anak itu. Saya kaget, ini pelayan Tuhan aktif ya tamburin, doa juga datang. Anak itu maksudnya WL ini pacarnya gitu ya. Jadi dia jatuh hati pada WL, memang seperti itu lah terjadwal bedanya WL singer antar pemain musik antar ya semuanya gitu kan. Ya itu daripada di luar sana ya. Jadi mereka menjalin hubungan setahun 2 tahun, akhirnya diputuskanlah pemudi ini. Dan dia sampai keluar kata-kata, aku saudara puji tidak bisa ngampuni. Oh, sebenarnya saya bimbing dia. Waktu saya bimbing dengan ilmu teologi rohani kan, karena saya nggak pernah ngalami. Enak kan kalau nggak ngalami. Tapi kalau saya bisa pernah ngalami ngampuni, gampang gitu. Jadi memang enak ngalami dulu, karena kita bisa ngomong. Nanti kalau dia ngomong, enak nggak ngalami dulu, aku ngalami dia. Berarti ya gitu. Saya jadi dia. Saudara, kalau kita punya sakit hati pada seseorang, ampuni dia. Mungkin kita harus, aku sakit hati. Bagaimana? Tuhan yang membalut luka hati. Bagian yang sulit akan Tuhan kerjakan. Yang penting nurut Pak. Jadi untuk hari ini saudara, tidak perlu panjang, kembali ke WL Singers, main musik ke depan. Taati firman Tuhan. Gampang, sungguh gampang. Asalkan satu syaratnya, pikiranmu jangan main DKC. Tapi pikiran main tak. Kalau kita jualan ya bisnis, tuh ini boleh sakawarku sekian. Waduh, pulaan aja gak oleh sakme ini. Buat itu goroi, gak boleh kan? Pulaan tuh gak boleh sekian. Kita mungkin antar berbisnis ngomong, loh kalau nggak goroi, cuannya nggak gede. Wah itu teori dunia.
Saya ingin katakan di jalan Tuhan, tidak ngomong jujur. Ya oleh tak ngono tuanku kurang enak kan? Jujurlah, mulai dari perkara kecil, tak usah membohongi. Saya suntik anak sakit ya, saya suntik. Ketika mau suntik dia nangis-nangis pura-pura karena harus dijahit karena dia luka habis jatuh. Bapak ibunya ngomong nih, wes salah menengok, gak loro kok sama. Loro suntik siapa yang ngomong disuntik gak loro? Sakit. Saya belajar pada perkara kecil. Saya ngomong gini, sakit ya tapi dulu. Jadi kita harus punya hikmat, tapi nggak ngoroi. Turutin dengan Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Pasti Tuhan akan berikan kekuatan bagi kita. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang murah dan setia padamu Bapa. Kerana geluh bawa hati yang menyembah, yang di dalam roh dan kebenaran sampai kami bersama. Inilah yang ku punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kepada geluh bawa hati yang menyembah, dalam dan kebenaran sampai sekarang. Menyanyikan pujian ini, saudara. Kami tegaskan kepada setiap kita, melakukan perintah Tuhan itu tidak sulit, mudah banget, gampang sekali. Ada banyak kisah-kisah contohnya yang membuat sulit karena pikiran kita jalan. Biar kita hidup dalam Tuhan, pikiran kita harus tunduk pada perintah Tuhan, tunduk di bawah otoritas Tuhan, sehingga mustahil pun terjadi atas kita. Apa yang kita alami, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang membela kita. Sembah Dia. Berdoa untuk umat-umat Tuhan. Kau mengerti kami semuanya. Belas kasihan terjadi atas kami. Biar Roh Kudus memampukan kami taat melakukan perintah-Mu. Kami tahu perintah Tuhan mudah untuk kami lakukan. Dan ketika ada hal yang sulit, itu bagian Tuhan mengerjakannya bagi kami. Terima kasih Bapak, kami bermelangkah bersama Tuhan. Kalau beberapa sudut jemaat Tuhan yang hadir, jamaah yang kami ajarkan jadi anak-anak-Mu yang hidup benar, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, menjelang datang Tuhan yang kedua kali. Mentaati firman Tuhan tanpa syarat, kasih yang baik bagimu. Secara khusus kami berdoa buat Bapak-Mu, gembala kami kasih, Pak Pendali Regia, Pak Ibu dan anak-anak. Tuhan limpahkan hikmat karunia, kuasa ajaib menyertai hamba-Mu di mana saja hamba-Mu menanti Engkau. Bahkan dalam membalakan kami, masalah gereja ini ada tangan Tuhan yang indah. Engkau sudah membela kami. Terima kasih Bapak. Worship leaders, singers, para pemain musik, multimedia sound system, para penyanyi tamburi, Tuhan memberkati mereka. Dan dengan tekun mereka melakukan pekerjaan Tuhan, biar mereka melakukannya dengan tanggung jawab dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Boleh jadi berkat dan terang di mana mereka berada. Seluruh jemaat yang hadir, kami percaya Tuhan, kami boleh melangkah bersama Tuhan hari demi hari dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala hormat pujian bagi Engkau Tuhan.
Di nama Tuhan Yesus dan bersyukur dan berdoa bersama kita katakan amin. Haleluya. Terima Tuhan, kita akan berikan persembahan berkat Tuhan, berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan sambut pujian. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini ya. Sebentar kita akan mendengarkan berkat jemaat oleh Bapak Gembala. Saya mohon waktu sebentar ya. Saya akan sedikit menyaksikan kita kasih Tuhan ya. Ya waktu memang berjalan tapi Tuhan gerakkan terus ya. Kalau ada berkat Tuhan tetap katakan ya, saksikan supaya bisa berkati semua yang ada ya. Saya menyaksikan kita kasih Tuhan betapa besar Allah memberkati kami. Beberapa minggu yang lalu saya saksikan ya bahwa saya mendapat yaitu PHK dari perusahaan ya pertanggal 30 November ya, dan Tuhan menyediakan ya peluang untuk saya mencoba usaha sendiri ya, dan kami memulai untuk itu, dan ternyata Tuhan juga punya rencana yang lain ya. Dan pada tanggal 4 saya dipanggil lagi ke kantor pusat ya, ditawari lagi untuk masuk kerja di tempat pabrik yang berbeda, tempat satu grup. Sempat kami ada interview dan tawar-menawar masih belum sesuai ya. Terus hari apa itu kemarin saya ada panggilan kembali ke sana. Saya ngomong saya pikirkan dulu untuk menerimanya ya, karena sudah tidak sama dengan yang pada saat kami bekerja di tempat yang lalu ya. Tapi semua oleh karena kebetulan Tuhan ya, kemarin sempat kami adakan tawar-menawar walaupun tidak sama persis dengan yang kami terima pada saat yang lalu ya. Pertanggal 2 Januari ya, Tuhan jadikan kami boleh bekerja kembali, dan awalnya kami memang minta ingin awal Januari supaya usaha yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami tetap berjalan ya. Jadi masih ada waktu, itulah yang saya saksikan betapa Tuhan cinta pada umatnya ya. Jadi masih berikan waktu untuk saya menata dulu ya usaha ini supaya ini jalan pada saat saya
fokus pada pekerjaan yang baru, semuanya boleh berjalan. Itulah kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kami ya. Terima kasih buat doa Bapak Ibu Gembala dan sidang jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Waktu kami serahkan pada Bapak Gembala. Oh iya, tinggal berapa, 1 minggu ya. Jadi kami persilakan untuk Ketua Panitia untuk menyampaikan pengumuman atau apa yang perlu disampaikan ya. Tinggal 1 minggu, saudara. Ya, monggo. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, saya cuma ingin menyampaikan saja saudara ya. Untuk tanggal 22 nanti dari pihak panitia itu menyediakan 1 armada saudara. Dan untuk pagi hari ini yang saya ingin tanyakan, bagi jemaat yang ingin berangkat bersama-sama dengan mobil panitia tersebut saudara, mohon pagi ini untuk segera mendaftar saudara ya, agar panitia ini nanti bisa menentukan titik kumpulnya di mana. Itu saja penuh dari saya. Ya tidak ada ya. Ya kita doakan saudara ya, nanti di tanggal 22 nanti cuacanya cerah saudara. Tapi tetap cerah tidak cerah, kita harus tetap datang saudara. Kita tetap datang. Itu saya sampaikan. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Saya atas nama Gembala Jemaat Tuhan di tempat ini menyampaikan banyak terima kasih buat Bapak Dr. Puspito untuk kesekian kalinya bisa bersama-sama ya memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, saya terus terang salut dengan Bapak. Ya, dengan seorang yang berprofesi dokter. Ini dari sini langsung berangkat ke Trenggalek, ke Pantai Penagi. Itu Tata langsung nanti di sana. Tadi sempat ngobrol sama saya, lihat 3 jam 45 menit. Ini yang saya katakan. Kadang sampai yang hamba Tuhan full time aja kalah sudah ya. Tapi saya percaya ya semangat untuk melayani Tuhan itu pasti dicatat dan diperhitungkan. Kita terus berdoa buat Bapak Puspito supaya Tuhan terus pakai, Tuhan terus berkati profesinya, berkati rumah tangganya, apapun yang menjadi pergumulannya pasti dibela dan ditolong oleh Tuhan. Ya, saudara, dan memang pagi hari ini saya request memang sama Bapak ini. Ya, kenapa saya dengar ya, Bapak ini semua musik bisa. Untuk itu saya katakan, Pak, kali ini kalau datang monggolah ya dibawa seksopunnya. Saya ini mintanya seksopun suruh bawa saudaraku. Terus dia balas lagi, Pak, kalau sekso agak ribet saya bawanya dan saya kurang dalam hal yang memainkan. Tapi nanti saya bawa trompet saja. Terbukti pagi hari ini Bapak yang Maha Trompet. Kenapa? Ya, saya minta request ini supaya apa? Saya memotivasi jemaat Tuhan di tempat ini. Ayo melayani Tuhan itu sungguh-sungguh. Ya. Dan hari-hari ini ya sedang ada yang berantusias belajar untuk tim seksu. Tinggal tunggu performnya saudara-saudara. Ya, ada harga mahal yang harus dibayar. Saya memang rindu. Ya. Memang sejak saya kecil itu pingin bisa main musik itu tiup, tetapi kondisi kenapa? Memang biayanya tidak mudah alat yang untuk tiup-tiup ini saudaraku ya. Tetapi puji Tuhan, tinggal perform ya. Kapan nanti waktunya? Pasti jemaat Tuhan di tempat ini ada anak Tuhan yang bisa memuliakan Tuhan lewat tiupan ya saudara-saudaraku. Puji Tuhan ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Natal kita. Tinggal seminggu ke depan. Jadi tolong terus bawa dalam doa supaya ya cuaca bersahabat, Natal kita boleh terlaksana dengan baik ya di Hotel Luminor Sidoarjo. Jadi tidak ada ibadah pagi, kita langsung bertemu di Hotel Luminor Sidoarjo jam 3:30 sore ya. Saudara,
Seperti yang tadi panitia sudah katakan, tolong infonya pagi hari ini ya, supaya ya panitia bisa ya mengatur semuanya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hari Kamis tetap ada ibadah pertengahan minggu. Hari Sabtu juga ada ibadah remaja pemuda. Setelah acara perayaan Natal kita ya, seluruh kegiatan ibadah pertengahan minggu diliburkan kecuali tanggal 25 kita akan ibadah Natal di tempat ini jam 7 pagi ya. Jadi tolong diperhatikan setelah ibadah Natal ya, kalau orang di luar sana sudah sholat Id, saudaraku, kita boleh berekreasi, kita boleh ya mau kemana saja, bersoan, bersilaturahmi, mau kerso. Yang penting kita terlebih dahulu mengutamakan Tuhan. Amin. Amin. Loh, amin. Puji Tuhan ya. Pagi hari ini banyak jemaat yang tidak bisa hadir, tetapi saya percaya kita yang sudah hadir, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, lewat kesaksian yang sudah kita dengar. Yang diperlukan, yang dibutuhkan dari kehidupan kekristenan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita. Kalau saudara berani bayar harga yang ini, saya percaya anak cucu kita tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta. Amin. Itu pasti, saya katakan, bukan moga-moga, itu pasti. Sudah. Yang penting apa? Taat atau setia. Yang tidak bisa kita kerjakan, kita lakukan, itu bagiannya Tuhan, asal kita berserah dan berharap sepenuh kepadanya. Mari kita jemput semua bangkit berdiri yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Hari ini sebenarnya Mas Alvin, tetapi sangat disayangkan tidak hadir ya. Ada ibu muda Dinta tanggal 19, tanggal 20 ibu mertuanya Ibu Nilu Sutanti, dan tanggal 21 Saudari. Saya udah maju ke depan semua. Kita mau mendoakan yang berulang tahun. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
setiap kami yang sudah hadir pagi hari ini, kami sudah mengalami Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Dan kami pasti pulang dengan hidup yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kami pulang membawa damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Puspito yang sudah melayani kami lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus pakai hamba-Mu ini lewat kepercayaan yang Tuhan taruh di atas pundaknya. Kemanapun hamba-Mu diutus untuk melayani Tuhan, biarlah hikmat Allah, urapan yang baru selalu menyertai hamba-Mu. Bahkan perjalanannya akan menuju ke Perigi Trenggalek Tuhan, untuk tugas pelayanan perayaan Natal sebentar sore di sana. Tuhan juga sertai dan pakai hamba-Mu di dalam nama Yesus, sehingga benar-benar pelayanannya jadi berkat. Bahkan profesi sebagai seorang dokter terus diberkati oleh Tuhan lewat tangannya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengobati orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Terima kasih. Berkati rumah tangganya, berkati keluarganya, berkati perayaan Natal gereja kami tanggal 22 Desember minggu depan Tuhan. Sekalipun hari-hari ini cuaca tidak bersahabat, tetapi doa dan permohonan kami minta kiranya tanggal 22 Desember besok lalukan cuaca hujan itu, sehingga tidak menghambat perjalanan umat-umat-Mu, keluarga, bahkan sanak saudara hadetolan kami, untuk kami bersama-sama merayakan Natal GPDI Gempol di Hotel Luminor Sidoarjo, semua dalam pimpinan Tuhan. Amen. Seluruh pengisian acara, bahkan hamba Allah yang akan melayani, Bapak Pendeta Yusak Sujarwo, dipakai dan diurapi oleh Tuhan, sehingga lewat puji-pujiannya, lewat pelayanan firman-Nya, itu benar-benar memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini juga kami berdoa buat saudara Alvin yang hari ini berulang tahun. Sekalipun dia tidak bersama-sama dengan kami, berkati pemuda ini dalam pendidikan bangku kuliahnya. Tuhan terus berkati dengan hikmat akal budi, supaya anak ini bisa menyelesaikan perkuliahan yang tepat pada waktunya. Berkati juga Ibu Dita yang tanggal 19 berulang tahun. Biarlah ibu muda ini terus menjadi berkat. Amin. Menjadi Tuhan kesaksian dimanapun dia pergi dan berada, di tempat pekerjaannya selalu menjadi garam terang bagi dunia. Amin. Ibu Nilo Sukrandi juga diberkati dalam nama Yesus, dengan sehat-sehat, umur panjang, dan hidupnya senantiasa menjadi berkat, kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudari Valen yang tanggal 21 juga Tuhan akan tambahkan usianya. Kiranya pemuda ini juga terus maju di dalam Tuhan, diberkati perkuliahannya, bahkan anak ini mampu menyelesaikan perkuliahannya juga tepat pada waktunya. Akhirnya mari jemaat Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima dan kami syukurkan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.